Jika kita berbicara tentang predator paling sukses di padang rumput, pikiran kita pasti langsung tertuju pada singa atau cheetah. Tapi tunggu sebentar. Jika diukur dari rasio keberhasilan berburu, ada satu spesies yang mengalahkan segalanya. Anjing liar Afrika. Mereka memiliki tingkat keberhasilan hingga 80%, jauh di atas singa yang hanya sekitar 30%. Angka ini sungguh mengejutkan. Bagaimana makhluk yang terlihat ramping ini bisa menjadi mesin pembunuh paling efisien di alam liar? Dan mengapa kisah mereka justru diselimuti bahaya kepunahan? Dokumenter ini akan mengungkap sisi gelap dan sisi indah dari predator yang dijuluki anjing yang dicat ini. Secara ilmiah, mereka dikenal sebagai Lycaon pictus, yang artinya serigala bergambar. Julukan ini merujuk pada pola bulu mereka yang unik, seperti kanvas abstrak yang dilukis secara acak dengan warna hitam, putih, coklat, dan kuning. Setiap individu memiliki pola yang berbeda, layaknya sidik jari. Ini adalah ciri khas yang membedakan mereka dari predator lain. Tapi jangan keliru, meskipun namanya anjing liar, mereka bukanlah anjing domestik yang kembali liar, dan mereka juga bukan serigala. Mereka adalah satu-satunya anggota genus Lycaon. Tubuh anjing liar Afrika dirancang khusus untuk kecepatan dan daya tahan. Salah satu adaptasi paling mencolok adalah kaki mereka. Tidak seperti anjing atau serigala lain yang memiliki 5 jari pada kaki depan, anjing liar Afrika hanya memiliki 4 jari. Kehilangan jari kelima ini, yang biasanya berfungsi sebagai cakar embun, membuat mereka menjadi pelari jarak jauh yang lebih efisien, mampu mengejar mangsa tanpa henti melintasi savana panas. Mereka bisa berlari dengan kecepatan 60 km per jam selama beberapa waktu. Inilah fondasi dari efisiensi berburu mereka. Lihatlah telinga mereka. Telinga yang sangat besar dan berbentuk bulat layaknya parabola ini bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran superior, tapi juga sebagai termoregulasi, membantu mereka melepaskan panas tubuh di bawah terik matahari Afrika. Namun, fungsi yang paling vital adalah komunikasi. Telinga ini bergerak-gerak, menjadi sinyal nonverbal yang penting dalam koordinasi kelompok, terutama sebelum dan selama perburuan yang cepat dan bising. Telinga ini juga menambah kesan kewaspadaan yang konstan pada predator ini. Singa hidup dalam kebanggaan yang cenderung egois, tapi anjing liar Afrika hidup dalam pack atau kelompok yang sangat kohesif. Struktur sosial mereka adalah salah satu yang paling kompleks dan altruistik di dunia mamalia. Kelompok mereka bisa terdiri dari 2 hingga 27 individu, dipimpin oleh pasangan alfa. Yang menarik, seluruh anggota pack, termasuk yang tidak berburu, akan mendapatkan bagian makan. Mereka bahkan memprioritaskan yang sakit, terluka, atau anak-anak anjing. Meskipun mereka menunjukkan belas kasih yang luar biasa dalam memberi makan, ada sisi kelam dalam hierarki sosial mereka. Reproduksi yang ketat. Biasanya, hanya pasangan alfa yang diizinkan untuk berkembang biak. Induk alfa akan secara aktif menekan atau bahkan membunuh anak-anak anjing yang lahir dari betina bawahan. Ini adalah strategi evolusioner yang kejam untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dalam kelompok hanya digunakan untuk garis keturunan yang paling kuat
dan menjamin kelangsungan hidup PEK secara keseluruhan. Sebelum perburuan dimulai, PEK anjing liar Afrika sering melakukan semacam ritual pemanasan. Ini melibatkan serangkaian aksi sosial yang intens. Mereka saling menjilat, mengeluarkan suara kicauan bernada tinggi, dan saling menyentuh. Peneliti percaya bahwa ritual ini berfungsi sebagai pemungutan suara kolektif untuk memutuskan apakah PEK siap untuk bergerak. Setelah pemungutan suara selesai dan suasana hati PEK sudah sinkron, kebrutalan yang terorganisir pun dimulai. Anjing liar Afrika tidak mengandalkan kejutan atau kecepatan eksplosif seperti cheetah. Strategi mereka adalah maraton. Mereka memilih mangsa, biasanya antelop atau wildebeest yang lemah, lalu mengejarnya dalam formasi yang terkoordinasi secara sempurna. Mereka akan mengejar tanpa henti, dengan anggota PEK secara bergantian memimpin pengejaran. Tujuannya adalah membuat mangsa kelelahan, memaksa mangsa menyerah karena kehabisan napas dan energi. Ini adalah taktik pengejaran yang sangat cerdas dan brutal. Saat mangsa mulai kelelahan, PEK akan mengepungnya dengan kecepatan yang tepat. Komunikasi vokal dan nonverbal mereka sangat vital pada fase ini. Mereka tahu persis kapan harus menyerang dan di mana posisi rekan-rekan mereka. Mereka tidak menyerang secara acak. Koordinasi mereka seperti operasi militer yang sangat terlatih. Efisiensi inilah yang membuat mereka jarang gagal. Mangsa yang mereka incar hampir tidak memiliki harapan untuk melarikan diri setelah pengejaran dimulai. Begitu mangsa ditaklukkan, anjing liar Afrika menunjukkan efisiensi lain. Cara mereka makan. Mereka akan melahap bangkai dengan sangat cepat. Seringkali menghabiskan mangsa ukuran sedang hanya dalam hitungan menit. Kecepatan ini bukan hanya karena rasa lapar, tetapi juga strategi bertahan hidup. Di padang rumput, bangkai segar akan segera menarik perhatian predator yang lebih besar dan berbahaya, seperti singa atau hiena. Makan dengan cepat meminimalkan risiko konflik yang bisa melukai anggota PEK. Meskipun anjing liar Afrika adalah pemburu ulung, mereka berada di posisi yang rentan ketika berhadapan dengan singa. Singa adalah kleptoparasit utama mereka, sering mencuri hasil buruan mereka. Jika PEK anjing liar cukup besar dan termotivasi, mereka terkadang bisa mengusir 1 atau 2 singa. Tetapi jika singa datang dalam jumlah besar, anjing liar akan mundur. Ini adalah salah satu tantangan terbesar mereka, berburu dengan sukses hanya untuk kehilangan makanan mereka di tangan predator yang lebih dominan. Mereka sering digambarkan sebagai predator kejam atau ganas karena cara berburu mereka yang terlihat brutal. Namun, ini adalah penilaian berdasarkan standar manusia. Di mata alam, mereka hanyalah predator yang sangat terampil dan efisien, menjamin bahwa penderitaan mangsa diperpendek. Reputasi buruk ini seringkali menghambat upaya konservasi karena masyarakat kurang bersimpati pada mereka. Kisah anjing liar Afrika adalah pelajaran tentang dualitas ekstrim. Mereka adalah mesin pembunuh yang sempurna, predator yang brutal dalam efisiensi berburu. Tetapi pada saat yang sama, mereka adalah salah satu komunitas paling suportif dan penuh kasih di alam liar. Mereka mengajarkan kita bahwa keberhasilan di lingkungan yang keras tidak hanya ditentukan oleh kekuatan individu,
tetapi oleh kekuatan solidaritas dan kerjasama kelompok. Kelangsungan hidup mereka sekarang ada di tangan kita. Setelah melihat bagaimana anjing liar Afrika beroperasi, sulit untuk tidak kagum pada kehebatan mereka dan sedih atas bahaya yang mereka hadapi. Kisah mereka adalah pengingat penting akan keanekaragaman hayati yang kita pertaruhkan. Jika kita tidak bertindak, kita bisa kehilangan predator paling efisien ini selamanya. Apa pendapat Anda tentang struktur sosial mereka yang unik? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like video ini, bagikan ke teman Anda, dan yang paling penting, subscribe untuk konten dokumenter satwa liar lainnya. Sampai jumpa di kisah alam berikutnya, dan mari kita lindungi makhluk-makhluk luar biasa ini.